Dari keharusan, kemudian mencoba, kemudian memperbaiki dan konsisten, selebihnya biarkan tangan Allah yang bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Bunda Rafiat. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe agar Bunda lebih kreatif dalam membuat konten-konten yang bersifat pendidikan ataupun podcast ataupun vlog sehari-hari yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk penonton. Nah, alhamdulillah kabar gembira hari ini Bunda, channel YouTube Bunda Rafiat alhamdulillah telah dimonetisasi atau disetujui monet oleh YouTube. Jadi hari ini ingin berbagi tentang kenapa sih kok bisa ya, dan awalnya tuh apa, apakah memang ingin jadi YouTuber atau tidak. Oke, awal dari video YouTube yang dibuat itu, yang Bunda buat, yang pertama adalah keharusan. Kenapa? Karena di masa pandemi tahun 2020 kemarin membuat guru-guru di Indonesia memang harus memikirkan cara bagaimana menyampaikan materi sehingga bisa diterima oleh peserta didik langsung. Nah, terkadang kita banyak menggunakan YouTube orang lain. Jadi terkadang sense-nya atau rasanya itu tidak dapat. Nah, banyak guru-guru yang justru walaupun sifatnya sederhana tapi membuat video pembelajaran sendiri agar bisa ditransfer langsung oleh siswanya. Nah, selanjutnya Bunda ingin berbagi, sharing bagaimana sih kok bisa dimonet ya awalnya. Nah, pada tahun 2020, tepatnya di bulan Juli 2020, itu di masa pandemi yang benar-benar sangat parah. Kalau tidak salah kita pandemi di Maret 2020. Akhirnya di Ramadan tahun ini, alhamdulillah berkah Ramadan tahun ini, channel Bunda Rafiat bisa dimonet atau monetisasi. Pertama, keharusan. Keharusan kenapa? Karena semua guru, apalagi kalau yang eksakta, terkadang kita mengambil dari YouTube teman-teman guru yang lain. Nah, Bunda berpikir kenapa kita tidak mencoba membuat sendiri walaupun itu sangat sederhana. Akhirnya Bunda membuat video YouTube yang menjelaskan, dan saya itu benar-benar sangat sederhana, sangat tidak paham sekali bagaimana membuat video yang baik dan benar. Yang terfikir adalah bagaimana menjelaskan materi fisika kemudian bisa dipahami oleh peserta didik. Just that. Very simple, sangat sederhana sekali alasannya. Nah, keharusan ini membuat Bunda mencari materi-materi yang memang mungkin sulit bagi siswa, tapi akhirnya ketika melihat video itu nanti mereka bisa memahami. Mulai mencoba dari mulai menyiapkan papan, kemudian langsung menerangkan dengan spidol, kemudian menerangkan di buku, kameranya diletakkan posisinya mengarah ke tangan yang kita menulis. Tapi itulah pembelajaran. Akhirnya setelah dicoba dilakukan sesuai dengan kebutuhan materi yang akan disampaikan kepada peserta didik, kemudian tugas-tugas yang akan disampaikan ke peserta didik, terbuatlah konten-konten video pembelajaran yang sangat sederhana sekali. Nah, seiring berjalannya waktu dari mulai bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember hingga Januari kemarin mulai memperbaiki konten-konten, kemudian video pembelajaran mulai sedikit baik, tidak terlalu bagus tapi sedikit baik. Yang jelas anak-anak bisa paham dengan apa yang dijelaskan dalam video tersebut, dan akhirnya konsisten untuk membuat materinya sekarang adalah misalnya arus bolak-balik, kemudian radiasi gelombang elektromagnetik dan lain-lain. Nah, setelah memperbaiki, konsisten membuat materi, mulai terfikir ide-ide yang lain. Oh, kenapa tidak mencoba podcast yang sifatnya pendidikan, podcast yang sifatnya mencari anak-anak alumni dari sekolah di tempat Bunda mengajar, yaitu SMA Negeri 2 Siahulu, yang mereka memang berkiprah di luar itu dengan sangat baik. Begitu tamat dari SMA Negeri 2, ternyata mereka
sangat bagus dalam kuliahnya atau dalam pekerjaannya. Akhirnya podcast dengan ananda-ananda tersebut, dan ternyata reaksi dari siswa-siswa alumni sangat bagus sekali. Kemudian reaksi dari anak-anak yang memang Bunda share video pembelajaran juga alhamdulillah sangat bagus sekali. Jadi tidak ada beban dalam membuat akun ini, tidak ada beban. Sebenarnya akun YouTube Bunda Rafiah itu sudah dari 2000 berapa ya, 2017 mungkin, dan itu hanya sekitar 12 subscribe. Kemudian dan Bunda memang tidak memikirkan subscribernya berapa gitu, tapi seiring berjalannya waktu ketemu sama guru-guru YouTuber se-Indonesia melalui aplikasi Telegram, kemudian belajar di sana. Kemudian ada ruang guru YouTube se-Indonesianya, akhirnya banyak belajar dan mulai berkembang memperbaiki diri, yang akhirnya bisa mencapai subscribe yang memenuhi monetisasi YouTube, dan ternyata juga bisa memenuhi jam tayang yang ditentukan oleh YouTube. Subscribe minimalnya adalah 1000, kemudian jam tayangnya adalah 4000. Alhamdulillah sekali. Terima kasih untuk Room GYS, kemudian untuk Pak Rola yang sudah membangun untuk mewadahi guru-guru yang berusaha untuk selalu membuat konten tentang pendidikan ataupun pembelajaran materi-materi sesuai dengan bidang yang mereka ampu. Kemudian juga banyak teman-teman yang sangat berjasa dalam memberikan atau sharing tentang YouTube ini. Jadi walaupun masih sangat sederhana dan memang harus banyak belajar lagi, dan belum berpikir berapa yang akan didapat, itu belum berpikir sama sekali. Yang terpenting adalah bagaimana membuat konten-konten yang bisa diterima, kemudian bisa memberikan reaksi balik yang bagus untuk penontonnya, terutama anak-anak Bunda, siswa-siswi, pelajar yang ada di seluruh Indonesia. Nah, dari keharusan kemudian mencoba, kemudian memperbaiki dan konsisten, selebihnya biarkan tangan Allah yang bekerja. Bahwa kita tidak perlu terlalu ambisi dengan apa yang kita lakukan, tapi optimis itu penting. Nah gitu, jangan terlalu berambisi, tapi optimis itu penting, bahwa hal yang baik insya Allah akan menghasilkan yang baik. Jadi ketika sudah dimonet di bagian YouTube, di bagian YouTube Studio, itu akan ada pemberitahuan bahwa channel Anda layak dimonetisasi. Kemudian kita tinggal mengikuti langkah-langkah yang disampaikan. Yang pertama, pembuatan Google AdSense, kemudian data-datanya kita isi sesuai dengan yang ada di KTP, jadi data yang jelas. Selanjutnya menunggu YouTube untuk melihat apakah benar konten ini tidak bermasalah. Bisa jadi mungkin pelanggaran hak cipta atau segala macam. Terkadang kita lupa bahwa kita main ambil musik apa saja, tapi kita lupa bahwa itu ternyata pelanggaran hak cipta. Nah itu biasanya ada di YouTube Studio. Jadi kenapa Bunda buat video ini, ya untuk berbagi bahwa alhamdulillah, terima kasih untuk orang-orang yang ada di sekitar yang mensupport teman-teman grup YouTube se-Indonesia yang ada di Room GYS, kemudian teman-teman lain yang ikut mendukung dan mensupport dalam channel Bunda Rafiah. Tetap semangat, kemudian sukses selalu untuk kita semua, dan jangan lupa bahwa di bidang apapun kita tetap harus konsisten. Kenapa? Hal yang sangat sederhana sebenarnya, bahwa bagian dari keberanian itu adalah konsistensi sederhana. Nah itu kutipan dari Peggy Unan. Kemudian ada kalimat bijak dari Ali bin Abi Thalib, jangan sekali-sekali merasa malu memberi walaupun sedikit, sebab tidak memberi sama sekali pasti lebih sedikit nilainya. Itu saja. Terima kasih untuk penonton YouTube channel Bunda Rafiah. Doakan selalu semoga channel ini bisa memberikan konten-konten yang menarik. Assalamualaikum.